Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat banget ini. Ini maknya beda lagi ya. Kopinya nggak segini sih, kopinya cuma segini. Kelihatannya raksasa. Kopi pagi ini dari Glik Palasari, Mang Odong, Glik kopi. Baru dapat kemarin, enak, recommended. Tinggal cari aja di Instagram, Glik ya, GLIC. Tinggal di Glik katanya, kata Mang Odong. Mau bahas soal apa? Soal starting up dan business plan. Jadi ceritanya nih lagi saya ya ribut atau debat atau diskusi di beberapa grup ya soal business plan. Saya juga ngajar anak-anak membuat perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya business plan. Nah, kalau kita sekolah di sekolah formal, sekolah bisnis ya, misalnya ambil MBA segala macam, maka ketika mulai usaha kita diwajibkan membuat business plan. Kalau kita sekolah bisnisnya di jalanan, membambungan, maka business plan tidak diperlukan. Kan Pak Budi, gimana ya business plan nggak diperlukan? Nah, sebentar ya, kalau gitu saya contohkan ya. Saya contohkan gini. Ini ada, saya ini dulu tampilkan layar saya yang menunjukkan mana nih. Nah, ini dia. Nah, ini contoh, saya search di internet aja ya. Ntar ini. Gedein kali ya. Gedein fontnya gimana? Nah, ini dia. Saya cari examples of companies started without business plan. Nah, jadi contoh perusahaan-perusahaan yang dimulai tanpa business plan. Nah, ini ya. Ini here are 10 billion dollar companies or corporations that did not start with business plan. Google, Yahoo, Apple, Facebook, General Electric, Disney, Pepsi, Nike, dan seterusnya. Ini ada ini, coba kita klik linknya. Nah, ini juga start ya, saya gedein lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh perusahaan yang apa ya, yang dimulainya ya, tidak dengan menggunakan business plan. Ini saya lupa nih artikelnya tahun berapa ya, harus kita lihat nih. Bentar, Return at 21, nggak tahu tahun berapa ya. Google, nah berarti ini kelihatannya tahun 2018 ya, kalau dilihat ini kan, ini reviewnya tahun 2018 ya. Reviewnya segitu ya. Google was started as a class project oleh Sergey Brin dan Larry Page ketika dia di Stanford ya. Nah, gitu ya. Jadi Google wasn't even a company until 32 months later. Jadi sebentar, 32 bulan berarti kalau dibagi 12 nyaris 3 tahun kemudian ya. Nyaris 3 tahun kemudian dia baru menjadi perusahaan. Yahoo sama ya, Jerry Yang and Dave Filo ini sebelumnya Google ya. Dia juga sama-sama nih graduate students di Stanford juga ya. Sama dia juga hanya membuat daftar directory tentang web yang ini, indeks ya, web yang diindeks ya. Apple, nah kalau ini memang dari semua ini ya, nanti kita lihat yang truly main jreng aja nggak apa-apa, itu memang satu-satunya ini Apple ya. Apple, yang lain-lain nantinya juga ketika investor masuk mereka punya business plan tentu saja gitu ya. Nah, Apple juga sama, Steve Wozniak dan Steve Jobs ya, udah buat perusahaan mereka berdua sampai nantinya ada investor segala macamnya. Tapi ini mereka berdua hanya ini proyekan juga. Facebook sama juga sih ya, dulu Mark Zuckerberg ini ya, buat hanya membuat itu ya, social networking site untuk di Harvard dan seterusnya. Dan terusnya ini nanti bisa dilihat lah ya, lihat. Jadi, nah what's the point? Ini bagus nih artikelnya, singkat, tepat, jeblek gitu ya. Just because many of the world's most successful business did not start with a business plan doesn't mean the business plan is a worthless tool. Jadi bukan, maksudnya gini, business plan bukannya nggak penting juga ya, bukannya nggak manfaat, bukan. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa business plan itu tidak wajib di awal. It's not necessary. If you want to start a business, start with simple idea that can help a lot of people. Create something out of the idea and let it grow naturally. A business plan could and probably would help, but it does not let
let it get in the way of creating. Jadi balik-balik apa poinnya? Jadi business plan itu tidak wajib membuat ketika kita membuat perusahaan. Dua, punya business plan bagus, tapi tidak wajib ya. Jadi kalau kita mau membuat perusahaan langsung aja deh. Itu bukan showstopper. Nanti Anda bisa cari deh di tempat-tempat lain lagi sama juga. Pengalaman Pak Budi gimana? Kayak itu tadi pengalaman saya. Juga gitu. Jadi saya juga ya membuat usaha nyaris ya semua usaha saya jreng langsung dikerjain aja. Tapi bukan berarti di kepala ini nggak ada idenya tuh nggak ada ya, ada. Jadi ada misalnya saya ingin membuat usaha kayak gini itu gimana ya? Oh iya nanti ada kebutuhan gini. Jadi saya selalu mulai dengan what problem atau problems are you trying to solve? Jadi ada masalah yang ingin kita pecahkan apa? Kemudian kita mikirkan caranya. Oh iya itu bisa dijadikan usaha karena orang lain juga membutuhkan layanan atau produk itu. Jadi selalu saya mulai dari situ ya. Ini lagi-lagi ini personal opinion ya, cara itu. Ada juga orang yang bisnis, di sana ada kebutuhan apa ya, membuat apa karena ada dasar kebutuhan, bukan kebutuhan, ada dasar market ya. Misalnya di daerah sana itu orang nggak ada yang nggak ada orang-orang nggak pakai sepatu, nyeker semua gitu. Wah kalau gitu saya buat pabrik sepatu di situ ya. Itu dia ngelihatnya pasar ya. Oh iya, nggak ada orang. Tapi lagi-lagi ya, it's just a matter of opinion, itu sekedar opini saya. Gitu. Jadi pagi-pagi ini kita mikir soal business plan singkat, padat, seperti halnya kopi ini, hitam, nendang, nikmat. Waduh, ini mau ngomong apa lagi ya? Enak. Oh iya kalau ngopi, ini ngopi aja ya, nggak usah pakai gula ya. Karena ini juga lebih sehat bagi kita semua. Jadi gitu ya, sehat semua ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.